Kalau kita kelewatan lagi, tidak berani menggenggam tanganmu. Gue bakal kesepian banget, menunggu saat garis merah datang. Jika bisa, saya ingin kembali bersamamu ke hari kita bertemu hentikan waktu, hujan itu. Di masa muda, aku mengejarnya selama 5 tahun tanpa hasil. 5 tahun kemudian, di antara cewek-cewek rok mini di KTV, gue ngeliat dia. Aku minum alkohol. Dengan sangat memaksa menggenggam tangannya. Dari Xiao Shui. Cium aku sekali. Bagaimana? Dia patuh dan melakukannya. Tapi dia memelukku dan menciumku. Namun di matanya ada sesuatu yang tidak bisa aku mengerti. Hari itu adalah ulang tahun Ji. Kami sekelompok orang minum sampai mabuk. Kami sepakat untuk memanggil beberapa model wanita untuk menemani kami minum. Lalu aku melihatnya di antara sekelompok model wanita. Dia adalah Dewi yang aku kejar selama 5 tahun tanpa hasil. Sudah 2 tahun tidak bertemu. Dia tidak banyak berubah. Alis dan matanya tetap menawan. Tatapannya masih jernih. Dia paling suka mengenakan gaun putih. Tatapan yang angkuh. Berdiri di tengah keramaian, rasanya kayak enggak nginjek bumi. Kami berlima laki-laki. Termasuk saya, 3 orang tanpa direncanakan sebelumnya. Naksir berat sama Bai Xiao Shui. Namun saya lebih dulu menghentikan mereka. Bro, biarkan ini untukku. Mereka dengan semangat minuman berkata tidak bisa. Saya hanya mengucapkan satu kalimat. Mereka pun langsung terdiam. Dia si Xiao Shui. Mereka terkejut secara bersamaan. Saling bertatapan. Saya telah menceritakan kepada mereka lebih dari sekali. Kisah gue dan si Xiao Shui. Lalu, aku pun akhirnya bisa membawa Xiao Shui kembali duduk di sofa. Persis seperti yang kuinginkan. Para saudara sangat setia. Tanpa direncanakan sebelumnya memberikan sudut yang paling gelap dan sepi. Pojokan itu jadi punya kita. Aku duduk di sampingnya. Hanya merasa sulit bernapas. Dada terasa sesak. Saya duduk tegak dengan gugup. Jelas saya adalah yang membayar. Namun saya tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Sudah lama berlalu. Aku baru saja bertanya padanya dengan suara pelan. Apakah kamu baik-baik saja selama 2 tahun ini? Dia menjawab dengan suara lembut. Suaranya tetap menembus musik. Masuk ke telingaku satu kata. HM, itu sudah dianggap sebagai jawaban. Setelah itu, ada keheningan yang panjang. Sampai saudara-saudaraku melihat aku sangat canggung. Mereka memanggil beberapa botol minuman lagi. Sementara Bai Xiao Shui tidak berbicara. Dia dengan tenang menemani aku minum. Namun setelah beberapa botol minuman, alkohol perlahan-lahan membuat sarafku mati rasa. Aku menghabiskan satu botol bir dengan cepat. Aku meletakkan botol kosong di meja kopi di depanku dengan keras. Aku berbalik melihat Bai Xiao Shui. Dia memegang gelas minuman di tangannya. Jari-jari halus dan putih. Bahkan tangannya terlihat lebih cantik daripada orang biasa. Aku menatapnya dengan tenang. Beberapa saat, dalam keadaan mabuk, aku mengeluarkan dompetku. Aku menyodorkan setumpuk uang padanya tanpa ragu. Lalu, aku melihat wanita yang selama bertahun-tahun aku anggap sebagai dewi. Ngomongnya belepotan banget. Dari Xiao Shui. Cium aku sekali. Bagaimana? Bai Xiao Shui memandangku cukup lama. Tiba-tiba dia tersenyum. Setelah mengejarnya selama bertahun-tahun, aku jarang melihat dia tersenyum. Saat dia tersenyum, alis dan matanya sedikit melengkung. Di matanya seolah ada cahaya bintang yang berserakan. Di detik berikutnya, dia tersenyum sambil melirik uang itu. Cium sedikit lebih banyak. Kalau tidak, uang ini mungkin membuatku merasa tidak tenang. Dan aku dengan paksa kembali sadar dari senyumnya itu. Dengan pengaruh alkohol, aku mengernyitkan dahi. Cuma bacot. Kau memang. Namun, kata-kataku belum selesai. Bai Xiao Shui benar-benar menciumku. Pikiranku menjadi kosong. Sentuhan lembut di bibirku adalah sesuatu yang selama bertahun-tahun aku impikan dan tidak berani bayangkan. Bai Xiao Shui benar-benar menciumku. Pikiranku menjadi kosong. Ingin memegang bahunya. Namun tanganku terangkat di udara. Tidak pernah bisa tega untuk menjatuhkannya. Setelah beberapa saat, ciuman yang tidak bisa dianggap sebagai ciuman ini akhirnya berakhir. Gadis yang pernah saya anggap sebagai dewi, saat ini sedang menatap saya dengan tenang. Warna matanya jernih. Dia masih memegang tumpukan uang yang baru saja saya berikan kepadanya. Dia sepertinya tiba-tiba terjun ke dunia nyata. Terpapar dengan nuansa duniawi. Tentu saja saya tidak akan merasa jijik pada dirinya yang seperti ini. Sebaliknya, tangan saya yang terlipat di dalam lengan baju bergetar perlahan. Jika dia benar-benar akan tinggal di samping saya karena uang, itu akan sangat baik. Mungkin saya beruntung. Setelah membuka kafe,
Gue gak rugi bandar kayak yang keluarga gue kira. Sebaliknya, kafe itu tiba-tiba menjadi tempat yang populer di media sosial. Setiap hari banyak orang datang untuk mengunjungi dan berfoto di sana. Uangnya saya punya kok, tapi Bai Xiaosui adalah sesuatu yang tidak bisa dicari. Menatapnya cukup lama. Saya berbalik dan mengambil botol alkohol di samping saya. Dengan sekali tegukan, aku meminum setengah botol. Diletakkan dengan suara keras di meja teh. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku menoleh untuk melihatnya. Bai Xiaosui. Dia ngebales gue. Suaranya sangat lembut. Jatuh di telingaku. Seolah-olah seperti bulu yang ringan. Hangat dan gatal. Orang itu. Aku menjilat bibirku. Dengan berani, aku bertanya padanya. Ayo pulang bersamaku. Bai Xiaosui jelas terkejut. Dia memandangku dengan alis berkerut. Pasangan mata itu dalam dan indah. Namun emosi yang terkandung di dalam matanya. Aku yang sudah minum alkohol sama sekali tidak mengerti. Namun, otak yang terpengaruh alkohol perlahan mulai bereaksi. Aku segera mengubah kata-kataku untuk menjelaskan. Maksudku adalah, apakah kamu sedang mengalami kesulitan sekarang? Aku bisa membantumu. Benar-benar. Bai Xiaosui menatapku dengan tenang untuk waktu yang lama. Sudah sangat lama. Kemudian, ketika saya tidak bisa menahan diri untuk mundur, Bai Xiaosui dengan lembut kembali. Saya membutuhkan banyak. Tidak apa-apa. Saya dengan tergesa-gesa menggenggam tangannya. Untuk menekankan lagi. Saya bisa membantumu. Benar-benar. Kesedihan cinta yang tidak terbalas selama bertahun-tahun. Semua itu muncul kembali pada saat ini karena alkohol. Saya menggenggam tangannya dengan erat. Melihatnya dengan bingung. Bai Xiaosui. Jangan pergi menemani pria lain, ya? Saya tidak bisa membayangkan Bai Xiaosui yang selalu suka mengenakan gaun putih. Duduk di sebelah pria lain atau bahkan di tempat tidurnya demi uang. Entah mengapa, mungkin terpengaruh oleh emosiku yang tiba-tiba bersemangat. Yang awalnya masih sedikit acuh tak acuh. Ekspresi Bai Xiaosui juga perlahan menjadi serius. Dia menatapku dengan tenang. Tatapannya samar dan tidak jelas. Saat saya terburu-buru untuk menambahkan WeChat-nya dan mentransfer uang, Bai Xiaosui menahan tanganku. Telapak tangannya hangat. Kontak singkat selama beberapa detik itu menyebarkan suhu. Sedikit demi sedikit menyebar ke tubuhku. Tidak perlu berbalik dulu. Sambil berkata, dia melirik uang yang baru saja aku masukkan ke tangannya. Dia berkata dengan suara pelan, mari kita selesaikan harian. Uang ini cukup untuk 1 hari. Aku tertegun sejenak. Karena Xiaosui baru saja mengatakan bahwa dia sangat mahal. Tapi aku tidak menyangka. Dia ternyata semahal ini. Uang yang aku masukkan ke tangannya setidaknya 10.000. Namun hanya cukup untuk menghidupinya selama sehari. Tapi aku menggigit bibirku. Tetap setuju. Hari itu aku membawa Bai Xiaosui pulang. Aku minum alkohol. Tapi dia tidak minum. Kepalaku pusing karena mabuk. Namun keberanianku semakin meningkat. Dengan bantuan efek alkohol, aku membuka pakaiannya di kamar tidur. Sebenarnya reaksi pertama Xiaosui adalah ingin menolak. Tapi aku memegang wajahnya dengan kedua tangan. Melototinya dengan serius. Namun tatapanku masih sulit untuk fokus di wajahnya. Xiaosui terdiam selama 2 detik. Aku memanggilnya dengan lidah yang berat. Aku udah bayar. Loh, apakah kamu siap untuk menerimaku? Bai Xiaosui tertegun selama 2 detik. Namun segera dia tersenyum. Dan dia benar-benar tidak melawan lagi. Tapi aku benar-benar sangat mabuk. Ketika aku bersiap untuk melepas pakaian, tiba-tiba ada tekanan di dadaku. Tidak bisa menahan diri. Langsung muntah di tepi tempat tidur. Dan kemudian aku tidak ingat apa-apa lagi. Singkatnya, ketika aku bangun keesokan harinya, Bai Xiaosui berada di pelukanku. Xiaosui mengenakan kemejaku, berbaring di pelukanku. Alkohol itu seketika membuatku terbangun. Aku merasa sedikit kesal. Ketika aku bertanya pelan padanya tentang apa yang terjadi semalam, Xiaosui tersenyum. Dia sedikit mengangkat alisnya. Pasangan mata itu sangat cantik. Tebak. Aku mengangkat selimut dan melihat. Sial, sudah berakhir. Semalam aku benar-benar mabuk berat. Menatap noda merah di spray, aku terdiam lama. Saya menjepit bibir dan berkata pelan. Saya akan bertanggung jawab atas Anda. Sambil berkata, saya dengan tergesa-gesa mengeluarkan ponsel. Ingin segera mentransfer uang kepadanya. Tapi ponsel saya tidak diisi daya semalam. Sudah mati. Saya memegang ponsel dan tersenyum canggung. Biaya hari ini. Nanti saya akan membayarnya padamu. Bai Xiaosui tertegun sejenak. Kemudian menundukkan mata. Mengangguk sedikit. Selanjutnya, kami bangun dengan diam. Memakai pakaian. Tidak ada seorang pun yang berbicara. Saat Bai Xiaosui bangun dan berpakaian, saya mencuri pandang padanya. Gadis secantik ini.
Saya sama sekali tidak ingat tentang semalam. Semalam hilang ingatan. Sayang sekali. Saat Bai Xiaosui berbalik, saya buru-buru mengalihkan pandangan. Dengan panik melihat ke tempat lain. Dia melepas pakaiannya, menggunakan jubah mandi. Saat berbalik melihat saya, dia sedikit mengernyitkan dahi. Roknya belum kering. Ah, aku melirik rok yang tergantung di balkon. Kamu mencuci pakaian semalam. Suara Bai Xiaosui sangat rendah. Kamu memuntahkan semuanya ke tubuhku. Aku mengingat kembali dengan wajah yang menyedihkan. Sepertinya memang aku yang memuntahkan itu. Kami terdiam sejenak saling berhadapan. Tiba-tiba aku teringat. Sepertinya aku masih punya satu gaun milik kakakku. Baru. Segera aku mencari di lemari dan memberikannya kepada Bai Xiaosui. Namun dia tidak langsung mengambilnya. Dia hanya menatap dengan mata tertunduk. Bai Xiaosui mengangkat pandangannya menatapku. Di rumahmu masih ada gaun perempuan, ya? Suaranya sangat lembut. Tidak ada nada mempertanyakan. Sepertinya hanya mengungkapkan perasaan dengan ringan. Lalu dia mengambil gaun itu. Entah karena alasan apa. Aku segera menjelaskan. Itu milik kakakku. Dia membelinya di jalan saat terakhir kali datang ke rumahku. Dia lupa membawanya saat pergi. Bai Xiaosui juga tidak menunjukkan reaksi. Dia hanya mengambil gaun itu dan pergi ke kamar mandi. Aku baru saja mengganti pakaian. Suara Bai Xiaosui terdengar dari dalam kamar mandi. Apakah ada sikat gigi baru? Ada. Saya segera menjawab. Saya berlari cepat masuk. Saya memberikan sikat gigi itu padanya. Saya dengan hati-hati mengambil peralatan gigi saya sendiri. Berdiri di sampingnya dan menyikat gigi bersama. Di cermin, saya mengenakan kemeja saya sendiri. Dan kebetulan cocok dengan rok Bai Xiaosui. Kami berdiri berdampingan. Dan dia hanya setinggi dagu saya. Tapi setelah menyikat gigi, busa pasta gigi Bai Xiaosui penuh dengan bercak darah. Saya melihatnya dengan cemas. Bai Xiaosui, kamu. Bai Xiaosui malah berkumur dengan santai. Menggunakan air untuk membersihkan busa yang menempel di sudut mulutnya. Wajahnya tenang. Tidak apa-apa. Akhir-akhir ini gusi saya sedikit meradang. Saya hanya bisa mengangguk. Namun, di dalam hati saya mulai meragukan. Bai Xiaosui pergi ke KTV untuk menjadi model wanita. Jangan-jangan seperti di televisi. Mungkin dia menderita penyakit parah. Namun, Bai Xiaosui tampak tenang. Tapi dia juga tidak terlihat seperti itu. Ruang cuci. Kami duduk berdampingan di tepi tempat tidur. Sekali lagi, ada keheningan. Dia menoleh dan bertanya pelan padaku. Apakah aku masih bisa pergi bekerja? Bekerja. Aku tertegun sejenak. Aku bertanya dengan hati-hati. Maksudnya di KTV. Benar. Melihat aku tidak bisa mengucapkannya. Bai Xiaosui mengangguk. Dia memotong ucapanku. Jangan. Tanpa berpikir, aku menolak. Segera mencabut ponsel yang sedang diisi daya. Nyalakan. Dengan cepat, aku menambahkan Bai Xiaosui sebagai teman. Mengirimkan 10.000 kepadanya. Uangnya sudah aku transfer ke kamu. Jangan lagi menemani pria lain. Setelah berpikir sejenak, aku melunakkan suaraku lagi. Menambahkan satu kalimat. Bagaimana? Bai Xiaosui menatapku cukup lama. Kemudian menundukkan pandangannya. Baik. Saat sarapan, aku tidak bisa menahan diri untuk bertanya pelan padanya. Bai Xiaosui. Jika tidak, carilah pekerjaan lain. Seseorang yang begitu angkuh. Bagaimana mungkin dia rela melakukan pekerjaan yang menjual senyuman demi uang? Setelah aku mengucapkan kalimat itu, tangan Bai Xiaosui yang memegang sendok terhenti sejenak. Akhirnya, dia berkata dengan tenang. Aku sangat membutuhkan uang. Namun, alasan pastinya, dia tidak mengatakan. Saya juga tidak berani bertanya lagi. Setelah sarapan, saya akan pergi ke kafe. Namun Bai Xiaosui mengikuti saya dengan sangat memaksa. Saya bertanya padanya. Dia kemudian berkata dengan tenang. Saya menghabiskan uang untuk merawatnya. Waktunya sepenuhnya milik saya. Tentu saja saya setuju dengan senang hati. Kafe 2. Bai Xiaosui mengenakan gaun yang bersih. Berdirilah bersamaku di bar. Dan menarik perhatian banyak pelanggan. Penampilannya sangat bersih. Sepasang mata yang hitam dan murni. Dia bahkan tidak perlu melakukan apa-apa. Cukup berdiri diam di sana. Sudah cukup untuk menarik perhatian semua orang. Beberapa orang memang dilahirkan untuk bersinar. Sejak pertama kali melihat Bai Xiaosui di masa muda, saya tidak akan terpesona oleh siapapun lagi. Waktu luang di antara pekerjaan, saya selalu menyandarkan dagu dan mengamatinya diam-diam. Segalanya sepertinya kembali seperti semula. Ngomong-ngomong, saya dan Bai Xiaosui sudah kenal selama bertahun-tahun. Kami adalah teman sekelas SMA. Kemudian, kami masuk ke universitas yang sama di kota ini. Hanya saja,
Di semester kedua tahun kedua. Sejak Bai Xiaosui keluar sekolah. Sejak saat itu, kami tidak pernah mendengar kabar tentangnya lagi. Tidak ada seorang pun. Saat di sekolah, Bai Xiaosui adalah yang paling mencolok di antara kerumunan. Namun, orang seperti ini selalu akan dijadikan sasaran kecemburuan. Di sekolah menengah atas, banyak gosip tentang Bai Xiaosui di sekolah. Dan sangat tidak menyenangkan. Ketika Bai Xiaosui di SMP, orang tuanya meninggal karena kecelakaan. Dan saat kelas 2 SMA, tiba-tiba ada berita yang menyebar ke seluruh sekolah. Semua orang berkata, Bai Xiaosui ditanggung oleh seorang wanita dengan minat yang aneh. Seorang wanita tua yang lebih tua darinya 10 tahun. Berbagai rumor beredar luas. Dan Bai Xiaosui tidak pernah memberikan penjelasan. Semua orang pun perlahan-lahan menganggapnya sebagai persetujuan. Sebenarnya, banyak laki-laki yang menyukai Bai Xiaosui. Namun saat itu, karena rumor, semua orang menghindar darinya. Hanya aku, karena keras kepala dan gigih, menghadapi semua gosip, mengejarnya selama 5 tahun. Sejak kelas 1 SMA, hingga akhir semester 2. Saya hanya ingat, saat saya menyatakan perasaan di depan umum, kalimat pertama yang dia katakan kepada saya adalah, "Gosip-gosip itu, apakah kamu tidak takut?" Waktu sudah berlalu lama. Banyak detail yang sudah tidak saya ingat. Hingga hari ini, saya masih ingat. Saat itu saya melihatnya dengan serius dan penuh keyakinan. Takut apa? Saya menyukai seseorang. Sama sekali tidak akan takut. TSK. Diri saya saat itu benar-benar berani dan tak kenal takut. Tidak seperti sekarang. Ingin merawatnya saja harus mengandalkan alkohol. Hari ini bisnis sangat baik. Tentu saja, sebagian besar pelanggan adalah pria. Meskipun bisnis baik, saya merasa sedikit tidak senang. Selalu merasa, harta karun saya dilihat oleh laki-laki lain. Jadi hari ini saya menutup pintu lebih awal. Membawa Bai Xiaosui pulang. Bagaimanapun juga, selalu ada hal yang lebih penting daripada bisnis. Benar, kan? Namun, Bai Xiaosui dengan patuh pulang bersama saya. Tapi saya malah jadi ragu. Orang ini dengan kooperatif masuk ke kamar tidur bersama saya. Tapi dia bergerak ke tepi tempat tidur. Diam-diam menatap saya. Pasangan mata yang jernih itu membuat saya merasa bersalah. Sepertinya semua pikiran kotor saya sedang mencemari dirinya. Saya benar-benar tidak bisa melakukannya. Setelah berpikir panjang, saya memutuskan untuk membeli lebih banyak minuman untuk diminum. Bai Xiaosui sangat patuh. Dia membawa pulang minuman dan meletakkannya di karpet kamar tidur. Lalu dia berbalik dan pergi ke dapur. Aku tercengang. Apa yang kamu lakukan? Memasak. Dia mengikatkan apron. Membawa sayuran yang dibeli bersamaan saat membeli minuman di bawah. Masuk ke dapur. Minum alkohol saat perut kosong tidak baik untuk pencernaan. Sambil berkata, dia mengingatkan lagi. Ingat untuk makan tepat waktu di lain waktu. Mendengar kata-kata ini, hati saya menjadi lembut. Segera saya mengikuti masuk ke dapur. Mendekat di sampingnya, saya bertanya dengan suara pelan. Jadi, apakah kamu peduli padaku? Bai Xiaosui tersenyum sedikit. Tatapan dan ekspresinya menjadi lebih lembut karena senyumnya. Kamu bisa menganggapnya sebagai. Saya pun tertawa. Jadi aku anggap itu sebagai dia peduli padaku. Bai Xiaosui sangat pandai memasak. Aku duduk di sofa sambil menonton TV. Hanya terdengar suara berisik dari dapur. Tak lama kemudian, dia pun membawa makanan keluar. 2 lauk dan 1 sup. Terong kecap. Sayur sawi putih dengan bawang putih. Sup tomat telur. Makanan rumahan yang sangat biasa. Namun, aku tidak bisa berhenti makan. Dewa wanitaku benar-benar serba bisa. Cantik pula. Baik dalam belajar saat sekolah. Bahkan masakannya juga sangat enak. Setelah kenyang, baru aku ingat bahwa minuman di kamar belum tersentuh. Setelah ragu sejenak, aku memutuskan untuk tidak melakukannya. Sudahlah. Jika minum lagi, aku akan muntah. Setelah makan, Bai Xiaosui tidak membiarkanku masuk ke dapur. Aku kembali mencuci piring sendiri. Lalu dia menemani aku bersantai di sofa menonton drama. Tapi aku tidak punya pikiran untuk menonton drama. Di sampingku duduk gadis yang sudah aku sukai selama bertahun-tahun. Aku bisa mendengar napasnya. Aku bisa merasakan suhu tubuhnya. Bahkan dengan mengangkat pandangan, aku bisa melihat garis wajahnya yang lembut. Apapun itu, semuanya membuatku tidak bisa tenang. Saat menonton TV setengah jalan, tiba-tiba muncul adegan ciuman panas di layar. Aku langsung tidak tenang. Melihat pasangan utama di depan aku berciuman dengan penuh gairah. Tiba-tiba aku merasa tertarik. Aku menoleh dan mencoba menggoda dia. Cium aku. Bai Xiaosui terkejut sejenak. Lalu dia tersenyum. Dia berkata, baiklah. Lalu, ciumannya pun perlahan jatuh.
Bai Xiaosui mencium dengan lembut. Bibirnya menempel lembut di bibirku. Lembut dan berputar. Ciuman ini, secara bertahap semakin dalam. Dia menutup mata dan mengulurkan tangan. Diam-diam menarik kerah bajuku. Bai Xiaosui menggenggam tanganku. Namun akhirnya dia diam-diam melepaskannya. Aku merasa sedikit gugup. Aku pikir malam ini semuanya akan berjalan dengan lancar. Namun Bai Xiaosui dengan santai menolakku. Di atas tempat tidur, Bai Xiaosui memelukku dengan pakaian lengkap. Tidurlah. Dia berkata pelan di telingaku. Suaranya sedikit serak. Aku tidak tahu mengapa rasa sakit yang melintas di matanya. Juga tidak tahu apakah dia pernah merasakan sesuatu padaku. Namun karena dia sudah menolak, tentu saja aku tidak akan memaksanya. Sebenarnya bisa memeluknya seperti ini. Bisa mendekat dan mencium bibirnya dengan lembut. Itu sudah menjadi hal yang tidak pernah berani aku impikan sebelumnya. Aku dengan lembut memeluk pinggangnya. Selamat malam. Dari Xiaosui. Sepertinya ada sesuatu yang perlahan-lahan mengisi hatiku yang awalnya kosong. Rumahnya bersih dan terang. Masih tercium aroma masakan. Memeluk Bai Xiaosui dalam pelukan. Di telinga terdengar suara napasnya yang tenang. Jenis ini. Tolong beri saya beberapa ratus tahun lagi. Saya pikir Bai Xiaosui tidak akan menjawab saya. Namun beberapa detik kemudian, suaranya masih terngiang di telingaku. Selamat malam, Jiang Luoan. Namaku disebutkan dari mulutnya. Ternyata ada perasaan yang membuat hati bergetar dengan mudah. Ingat saat kelas 1 SMA dan pertama kali bertemu Bai Xiaosui. Dia pernah bertanya namaku. Lalu tersenyum lembut. Sangat indah. Mungkin itu adalah senyuman saat pertama kali bertemu. Membuatku benar-benar terpesona. Saya terlarut dalam pikiran. Lalu mendengar Bai Xiaosui bertanya dengan suara pelan. Apa yang sedang Anda pikirkan? Saya mengangkat kepala. Kebetulan bertatapan dengannya. Dia tersenyum lembut. Pasangan mata hitam pekatnya berkilau. Penuh dengan emosi yang tidak bisa saya pahami. Aku menatapnya dan tersenyum. Aku sedang berpikir. Kata-kata itu tidak salah. Saat muda, memang tidak boleh bertemu dengan orang yang terlalu menakjubkan. Jika tidak, sisa hidupku tidak akan tenang. Bai Xiaosui tidak berkata apa-apa. Hanya setelah keheningan, dia sedikit mengencangkan genggamannya di lenganku. Aku dan Bai Xiaosui mulai hidup bersama tanpa penjelasan. Kehidupan bersama. Rumahku ada di kota ini. Orang tuaku sering sibuk bekerja. Mereka juga tidak pernah datang ke sini. Aku tidak memperkenalkan Bai Xiaosui kepada teman-temanku. Sebenarnya aku bukan pacarnya. Tidak ada identitas yang diperkenalkan. Sebenarnya aku memiliki sedikit kepentingan pribadi. Bai Xiaosui terlalu sempurna bagiku. Aku selalu merasa ingin menyembunyikannya. Tidak ingin orang lain melihatnya. Jadi saya menyembunyikan semuanya dari orang-orang. Aku menghidupi Bai Xiaosui dengan harga tinggi 10.000 sehari. Dikatakan sebagai penghidupan. Sebenarnya, kami tidak berbeda dengan pasangan biasa. Aku segera tidak mampu membayar biayanya. Sungguh mahal. Tabunganku hanya cukup untuk bertahan 10 hari. Bicara tentang itu, sungguh kebetulan. Mungkin ada takdir yang sudah ditentukan. Pada hari ke-10 aku menanggung Bai Xiaosui. Malam itu, dia tiba-tiba menerima sebuah telepon. Sekitar pukul 2:10 pagi. Tiba-tiba, nada dering ponsel Bai Xiaosui berbunyi. Ponselnya tidak pernah dimatikan atau disenyapkan selama 24 jam. Seolah-olah takut melewatkan sesuatu. Telepon berdering. Dia yang biasanya tenang hampir langsung duduk tegak. Dia langsung meraih ponsel yang ada di samping bantal. Dari telepon terdengar suara yang berbicara. Aku hampir hanya mendengar kalimat terakhir. Situasinya sangat buruk. Cepat datanglah. Matikan telepon. Bai Xiaosui tidak mengucapkan sepatah kata pun padaku. Dia bangkit dan berpakaian dengan cepat. Aku belum pernah melihat wajahnya seberat itu. Aku tidak bisa menahan diri untuk bertanya padanya. Ada apa? Tapi dia tidak menjawab. Aku bahkan tidak tahu apakah dia mendengar suaraku. Melihat dia seperti ini, aku merasa tidak tenang. Jadi aku juga mulai berpakaian. Tapi Bai Xiaosui berpakaian dengan sangat cepat. Setelah berpakaian, dia langsung keluar dari pintu kamar. Bai Xiaosui. Aku terburu-buru memanggil namanya. Segera mengenakan jaket dan mengejarnya. Di depan pintu, Bai Xiaosui hendak keluar. Namun ia berhenti sejenak. Ia menoleh dan melihatku sejenak. Karena merasa terburu-buru, satu kakiku mengenakan sandal. Sedangkan kaki satunya telanjang di atas lantai. Bai Xiaosui berkata pelan. Aku punya urusan mendesak. Tidurlah dulu. Malam ini tidak perlu menungguku. Aku segera mengikutinya. Aku tidak merasa tenang. Aku akan pergi denganmu. Bai Xiaosui memandangku 2 kali. Suaranya agak serak. Kenakan sepatu dengan baik. Malam ini dingin. Aku cepat-cepat mengganti sepatu.
dan pergi mengikuti Bai Xiaosui. Kami memanggil taksi. Karena Bai Xiaosui terus mendesak. Sopirnya juga mengemudikan dengan cepat. Mobil di tengah malam sedikit. Tak lama kemudian kami tiba di tujuan. Itu adalah rumah sakit. Rumah sakit kanker terbaik di kota kami. Aku sepertinya sudah menebak sesuatu. Namun Bai Xiaosui tidak memiliki ayah atau ibu. Sebenarnya pengalaman seperti apa? Bisa membuatnya begitu memikirkan. Bahkan rela keluar menjadi model untuk mendapatkan uang obat. Setelah turun dari taksi, Bai Xiaosui hampir berlari sepanjang jalan ke rumah sakit. Saya mengikuti dengan terburu-buru. Berlari kecil di jalan. Di depan pintu ruang gawat darurat, Bai Xiaosui melihat lampu yang menyala di dalam. Dengan kedua tangan terkatup erat. Entah mengapa, tatapannya ke dalam. Tampaknya penuh harapan. Saya berdiri di belakang melihatnya. Saya tidak tahu apa yang sebenarnya telah dia alami. Juga tidak tahu. Sebenarnya pengalaman seperti apa? Perlahan-lahan membentuk Bai Xiaosui yang sekarang. Selama itu, kami tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sebenarnya saya pernah ingin bertanya siapa yang ada di dalam. Namun setelah ragu-ragu, akhirnya saya tidak berani mengganggunya. Entah sudah berapa lama. Lampu ruang operasi mati. Seorang dokter keluar. Bai Xiaosui hampir seketika berlari ke sana. Namun, dokter tetap memberikan jawaban yang paling tidak ingin didengarnya. Maaf, kami sudah berusaha sebaik mungkin. Pasien sekarang masih memiliki sedikit kesadaran. Apakah ada yang ingin dikatakan? Silakan katakan dengan cepat. Bai Xiaosui berdiri terpaku di sana. Masih saja hanya meninggalkan saya dengan pemandangan punggungnya. Dia jelas tidak bergerak. Namun punggungnya yang kaku sepertinya langsung melengkung. Dengan cepat, petugas medis mendorong seseorang keluar. Masuk ke sebuah ruang perawatan. Itu adalah seorang pria paruh baya. Bai Xiaosui segera mengikutinya masuk. Mereka melewati saya. Saya menjepit bibir saya. Mengamati dengan seksama pria yang terbaring di atas tempat tidur dorong itu. Saya pernah melihat orang ini. Dulu di sekolah banyak desas-desus beredar. Semua orang bilang Bai Xiaosui ditanggung oleh seorang pria yang lebih tua. Seorang pengusaha kaya yang berusia belasan tahun. Desas-desus itu memiliki dasar yang kuat. Sangat meyakinkan. Dan saya pernah melihat foto-foto yang beredar saat itu. Karena ini berkaitan dengan Bai Xiaosui. Jadi saya ingat dengan sangat jelas. Meskipun baru saja terbaring di atas tempat tidur dorong itu. Pria itu disiksa oleh penyakit. Wajahnya pucat. Tapi saya tetap mengenalinya dengan sekali lihat. Dia memang, dikabarkan, kekasih Bai Xiaosui yang lebih tua darinya lebih dari 10 tahun. Dia memang, sulit untuk dijelaskan. Apa sebenarnya perasaan di dalam hati saat itu? Seolah-olah menemukan suatu kebenaran. Tapi kebenaran ini memang sulit untuk saya terima. Jadi semua yang dilakukan Bai Xiaosui. Bahkan rela mengorbankan harga diri untuk menjadi model wanita. Semua itu untuk pria yang lebih tua darinya lebih dari 10 tahun. Pria parubaya yang tidak memiliki hubungan darah? Saya tidak bisa tidak berpikir lebih jauh. Jadi biaya dukungan saya 10.000 sehari. Juga digunakan untuk mengobatinya. Kan? Saat itu, di dalam hati terasa asam dan pahit. Tidak bisa diungkapkan rasanya. Di depan pintu ruang perawatan. Karena terburu-buru, Bai Xiaosui tidak menutup pintu. Saya berdiri 2 langkah dari pintu ruang perawatan. Dapat melihat keadaan di dalam. Bai Xiaosui setengah berlutut di tepi tempat tidur. Menggenggam tangannya dengan erat. Pria itu, yang bahkan jika langit runtuh, tetap akan menegakkan punggungnya dengan tegak, Bai Xiaosui. Namun saat ini, ia membungkuk. Dengan sedikit bergetar. Saya tidak bisa melihat ekspresi Bai Xiaosui. Tapi saya bisa melihat wajah pria itu. Dia menatap Bai Xiaosui. Sambil berkata pelan tentang sesuatu. Bai Xiaosui menggenggam tangannya dengan erat. Bahunya sangat terkulai. Dia perlahan-lahan menoleh. Melihat saya sejenak. Saya tertegun. Tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Hanya menatapnya dengan bodoh. Hingga dia menatap saya dan tersenyum. Lalu kembali menoleh. Bai Xiaosui juga menoleh ke arah saya mengikuti gerakannya. Pasangan mata itu sangat merah. Pria parubaya itu tampaknya benar-benar sudah kehabisan tenaga. Dia dengan susah payah berbicara beberapa kata dengan Bai Xiaosui. Namun semakin lemah. Hingga Bai Xiaosui perlahan-lahan membungkuk dan memeluknya. Sekali lagi berdiri. Pria itu tampaknya sudah tidak bergerak. Bai Xiaosui berlutut di depan tempat tidur cukup lama. Kemudian dia berdiri. Mengatur pakaian dan selimut pria itu. Keluar dengan tenang. Perawat. Dari awal hingga akhir. Dia tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun padaku. Aku mulai merasa sedikit takut. Orang yang dia cintai sudah meninggal. Dia juga tidak perlu merendahkan diri lagi untuk biaya medis. Apakah akan meninggalkanku juga?
Aku tidak berani membayangkan. Entah apakah itu karena terlalu berduka. Setelah pria itu meninggal, Bai Xiaosui justru menunjukkan ketenangan yang luar biasa. Tenang sampai terasa agak menakutkan. Saya bahkan lebih berharap dia duduk di sana dan menangis dengan keras. Itulah reaksi yang seharusnya dimiliki seseorang saat merasa sedih. Namun Bai Xiaosui tidak. Dia dengan tenang memanggil perawat. Dia dengan tenang melihat staf rumah sakit. Menggiring pria itu ke ruang jenazah rumah sakit. Lalu dengan tenang pulang ke rumah untuk tidur. Saat sampai di rumah, langit sudah mulai terang. Kami berbaring di tempat tidur dengan pakaian lengkap. Kami masing-masing terdiam. Saya tidak bisa menahan diri. Saya berbalik dan bertanya pelan padanya. Jadi, apakah kalian benar-benar memiliki hubungan seperti yang rumor katakan? Saya bertanya karena saya sudah tidak bisa menahan diri lagi. Tatapan wanita itu yang menoleh ke arah saya. Selalu berputar di dalam hatiku. Saya tidak bisa mengungkapkan tatapan itu. Dan tidak bisa melupakan. Namun, saya tidak menyangka reaksi Bai Xiaosui akan sebesar ini. Dia tiba-tiba duduk tegak. Dia menundukkan pandangan dan melihat saya. Jiang Suian, saya tidak ingin mendengar kata-kata seperti itu lagi. Saya belum pernah melihat Bai Xiaosui dengan wajah sedingin ini. Seketika aku merasa bingung. Sudah lama. Bai Xiaosui tampaknya sudah tenang. Dia bersandar di pelukanku. Suaranya juga jauh lebih lembut. Jiang Suian, orang lain mungkin meragukanku. Bisa lemparin air kotor. Tapi kamu harus percaya padaku. Aku cuma bisa mengangguk-ngangguk kayak orang bego. Namun, dia hanya bilang untuk mempercayainya. Tapi tidak menyebutkan masa lalunya sama sekali. Bahkan tidak ada penjelasan sedikit pun. Namun harus diakui, Bai Xiaosui benar-benar mengerti aku. Dia seharusnya tahu. Aku adalah orang yang pasti akan mempercayainya tanpa syarat di dunia ini. Keesokan harinya. Sejak itu, Xiaosui ngadain pemakaman buat dia. Makamnya sudah dibeli sebelumnya oleh Bai Xiaosui. Dan aku juga mengetahui namanya dari batu nisannya. Suyan. Pria parubaya ini tampaknya tidak memiliki kerabat atau teman. Pemakamannya juga sangat sederhana. Hanya Bai Xiaosui yang mengenakan pakaian berkabung untuknya. Mengantarnya untuk terakhir kalinya. Tentu saja aku. Selama seluruh pemakaman, aku dan Bai Xiaosui tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kami mengantar pria parubaya ini dengan tenang dan diam. Setelah pemakaman selesai, aku dan Bai Xiaosui pergi. Saat berjalan di jalan, masih dalam keheningan. Dan keheningan ini membuatku sangat takut, tanpa rasa ragu, tanpa ada batasan. Apakah dia akan meninggalkanku? Aku tidak berani bertanya. Takut jawabannya adalah sesuatu yang tidak ingin kudengar. Namun, akhirnya Bai Xiaosui yang memulai percakapan. Di jalan yang sibuk, dia tiba-tiba menggenggam tanganku. Aku terkejut sejenak, segera menghentikan langkahku. Namun aku menunduk dan tidak berani menatapnya. Apakah kamu masih punya uang? Ini adalah pertanyaan pertamanya padaku. Aku tercengang. Dengan cepat menggertakkan gigi dan berkata tegas. Aku punya. Tapi mengingat keadaan sulitku saat ini, aku tetap bertanya. Bisakah sekarang lebih murah? Bai Xiaosui tiba-tiba tersenyum. Itu adalah senyuman yang sangat lembut. Tidak ada suara. Alis dan mata sedikit melengkung. Ada senyuman samar di matanya. Dia berkata, baiklah, 1.000 per hari. Apakah kamu bisa membayarnya? Aku tertegun cukup lama. Segera mengangguk dan berkata, baik. Lalu, bisakah saya mendapatkan VIP seumur hidup? Mendengar saya menyebutkan 3 kata, seumur hidup. Bai Xiaosui tertegun sejenak. Di matanya ada emosi yang tidak bisa saya mengerti. Dia tetap tersenyum. Lalu dia perlahan menggenggam tangan saya. Baiklah. Angin sepal-sepal tiba-tiba bertiup di jalan, membawa sedikit rasa dingin. Dia menggenggam tangan saya dan mengusapnya dengan lembut. Ayo pulang. Setelah mengatakannya, dia menggenggam tangan saya. Bersama-sama memasukkannya ke dalam saku jas saya. Saya tertegun mengikuti langkahnya. Sebenarnya saya tidak pernah berpikir, suatu hari nanti, akan mendengar dia mengucapkan 3 kata ini kepada saya. Ayo pulang. Di dalam saku, saya perlahan menggenggam tangannya kembali. Baiklah, ayo pulang. Bersama-sama. Malam itu, saya dan Bai Xiaosui sama-sama minum alkohol. Ruangan dipenuhi aroma alkohol. Di lantai penuh dengan botol-botol kosong. Dia mengusap dahi dan berkata pelan. Sedikit pusing. Ayo masuk ke dalam dan tidur. Besok pagi aku akan membereskan kamar. Baik. Tentu saja aku tidak akan menolaknya. Apapun. Kami berbaring berdampingan di tempat tidur. Aku mengenakan kemeja dan celana panjang. Sedangkan dia mengenakan gaun tidur berbahan katun dengan tali. Berbaring sejenak. Aku merasa posisi ini terasa sangat jauh. Lalu aku memeluknya ke dalam pelukanku.
Aku sebenarnya ingin mendekatinya lebih jauh. Tapi, dia justru memberitahuku rahasianya tentang masa lalunya. Dan pria paruh baya bernama Suyan. Ini adalah pertama kalinya aku melihat Bai Xiaosui merokok. Dia setengah duduk, mengambil rokok dan pemantik dari meja samping tempat tidur, mengeluarkan sebatang dan menyalakannya. Jiang Suyan. Sebenarnya semua omongan itu cuma omong kosong belaka. Aku terkejut dan mengangkat kepala. Namun sepertinya aku melihat Bai Xiaosui yang sama sekali berbeda. Sudah mengenalnya bertahun-tahun. Dia adalah tipe yang angkuh, dingin dan tenang. Tidak pandai berbicara. Saya melihatnya merokok untuk pertama kalinya. Mengumpat dengan kata-kata kasar. Namun, sikap Xiaosui ini membuatku merasa anehnya nyata. Tidur bareng satu ging berhari-hari gitu loh. Hanya hari ini aku merasa. Orang di sebelahku. Dia juga memiliki daging dan darah. Dia nyata. Dia menghisap sebatang rokok. Berbalik menatapku. Asap mengepul di antara kami. Mengaburkan alis dan matanya. Suyan bukanlah kekasih yang jauh lebih tua dariku. Dia adalah ayah keduaku. Dia bergetar. Dengan suara tenang dia mengucapkan kalimat ini. Lalu, dia menceritakan sebuah kisah panjang dan mendalam kepadaku. Saat dia masuk SMP, karena sebuah kecelakaan, orang tua Xiaosui meninggal dunia. Dia menjadi yatim piatu. Warisan yang ditinggalkan orang tuanya habis dibagi-bagi oleh kerabat. Dan dia terdampar di jalanan. Tanpa rumah. Dalam situasi seperti ini, justru Suyan yang membawanya pulang. Sebenarnya dia tidak mengenal Suyan. Tapi, Suyan dan ibunya sebenarnya sudah saling mengenal. Pekerjaan yang dilakukannya tidak terlalu bersih. Seumur hidup kesepian. Tanpa anak. Tanpa sanak saudara. Tidak punya teman. Setelah membawa Xiaosui pulang, dia juga mengganti pekerjaan. Tidak lagi menghasilkan uang kotor itu. Karena dia bilang sudah mengangkat seorang putri. Tidak mungkin membiarkannya tak bisa mengangkat kepala. Tabungan bertahun-tahun. Suyan masih memiliki sedikit tabungan. Tapi dia tidak berani menghabiskannya. Karena dia harus menyisakannya untuk membiayai sekolah Xiaosui. Sampai di sini, sebuah rokok baru saja habis terbakar. Xiaosui menoleh dan melihatku. Matanya sangat merah. Apakah kamu juga bingung? Mengapa dia membawaku pulang? Dan mengorbankan begitu banyak untukku? Aku mengangguk dengan jujur. Terutama dengan adanya desas-desus itu sebelumnya. Aku selalu tidak bisa menahan diri untuk berpikir lebih banyak. Bai Xiaosui tersenyum tipis. Sebenarnya dia adalah pria yang cukup bodoh. Dia mencintai seorang wanita selama bertahun-tahun. Mencintai dengan tulus dan jujur. Tidak mengganggu dan tidak meminta. Hanya mencintai dengan diam-diam. Tiba-tiba saya menyadari. Bai Xiaosui tertawa ringan. Dia pernah bercerita padaku. Di masa muda, dia berusaha memberikan masa depan yang lebih baik untuk ibuku. Pasang otak di pinggang lalu nyemplung ke bisnis laut. Telah mengalami banyak kesulitan. Namun, ketika dia membawa uang yang dia tabung untuk ibuku, dia menemukan bahwa ibuku sudah menikah. Ayahku dan ibuku menikah secara kilat. Ayahku tertarik pada wajah ibuku. Dan ibuku tertarik pada kekayaan dan kekuasaan keluarga ayahku. Saya tidak bisa mencerna apa yang saya dengar. Apakah dia pernah bersama ibumu? Bai Xiaosui memadamkan puntung rokok. Menggelengkan kepala. Dari awal hingga akhir, itu adalah cinta sepihak. Jadi, dia memang bodoh. Bai Xiaosui ragu sejenak. Menyalakan rokok kedua. Di tengah asap yang mengepul. Dalam asap yang nyata. Dia menyipitkan matanya. Seperti sedang mengingat masa lalu. Ketika dia membawa saya pulang. Dia memberitahu saya. Alasan dia memutuskan untuk membawa saya pulang. Tidak sepenuhnya karena ayah saya. Dia bilang sebenarnya dia pernah jatuh cinta. Pasangannya hamil. Namun karena dia miskin, anak itu digugurkan. Itu adalah seorang gadis. Bai Xiaosui mengernyitkan dahi. Dia berkata, ketika dia melihat saya di jalan, dia berpikir, jika seandainya anaknya lahir dengan selamat, seharusnya tidak jauh lebih kecil dari saya. Jika itu adalah anaknya yang terdampar di jalan, dia pasti akan sangat merasa sakit hati. Tapi, Bai Xiaosui menatap saya. Matanya yang merah membuat saya merasa sakit hati. Jiang Suyan, kamu bilang dia tidak pernah menunggu saya memanggilnya. Ayah, ketika saya terakhir memeluknya, saya memanggilnya dengan suara pelan. Tapi, saya tidak tahu apakah dia mendengarnya atau tidak. Bai Xiaosui menggigit bibirnya. Orang ini bodoh seumur hidupnya. Tidak pernah mendengar kata-kata lembut dari ibuku. Juga tidak bisa memanggilnya dengan sebutan ayah. Dia memadamkan rokok yang sudah terbakar setengah. Dia berbalik. Sungguh bodoh. Jujur saja, saya agak kehilangan kata-kata. Tidak tahu harus berkata apa. Jika diceritakan, terasa singkat. Namun,
Apa yang baru saja dijelaskan oleh Xiao Sui adalah pengalaman seluruh masa mudanya. Sedikit merasa sakit hati. Juga merasa ragu atas kecurigaan saya sebelumnya. Saya tidak tahu bagaimana menghibur. Hanya bisa berbalik dan memeluknya. Dengan lembut saya berkata. Dia mendengarnya. Bai Xiao Sui mengangguk. Tidak berkata apa-apa. Malam itu kami banyak berbicara. Membicarakan masa lalu dan perasaan. Hanya saja tentang masa depan. Xiao Sui sama sekali tidak menyebutnya. Mungkin karena pengaruh minuman keras. Mungkin setelah membuka luka batin di depan orang lain. Secara psikologis, selalu ada rasa lega yang bikin kita jadi agak ngacir sesudah melepaskan beban. Tidak tahu siapa yang lebih dulu. Kami perlahan mendekat dan berciuman. Hari ini, kami tampaknya berbeda dari sebelumnya. Dia meletakkan kedua tangannya dengan lembut di dadaku. Jari-jarinya mengencang lalu melonggar. Xiao Sui malam ini, sepertinya juga berbeda dari biasanya. Aku menutup mata. Memperdalam ciuman ini. Aku pikir dia akan mengerti maksudku. Tapi sampai pada titik baju setengah terbuka. Dia tetap menolak aku. Dia menarik napas dalam-dalam. Mengambil kembali tangannya. Suaranya rendah. Jiang Suian, aku tidak bisa. Kenapa? Aku membuka mata dan melihatnya. Kali ini aku benar-benar merasa sedikit kecewa. Malam ketika aku pertama kali membawamu pulang. Bukankah kita juga sudah bersama? Tadi kita tidak ada yang berusaha. Semuanya terjadi secara alami. Kenapa tidak bisa? Tapi Xiao Sui tidak berbicara. Dia terdiam. Bai Xiao Sui, apa sebenarnya yang kau hindari? Aku tidak percaya. Kau tidak sedikit pun tertarik padaku barusan. Dia jelas-jelas merasakannya. Kita baru saja begitu dekat. Aku jelas melihat sedikit cinta di matanya. Dia memeluk pinggangku dengan kedua tangannya. Meringkuk di pelukanku. Menghela napas pelan. Maaf, Jiang Suian. Aku tidak bisa sekarang. Masih dengan satu kata tidak bisa. Orang ini jelas tahu dia NM Top Minri. Hingga berani menolak tanpa rasa takut. Aku sudah diam cukup lama. Akhirnya hanya meniru dia menghela napas. Ya sudah, lupakan saja. Aku bukan serigala atau harimau. Juga tidak harus memakannya. Malam itu, kami tidur berpelukan. Aneh. Padahal aku begitu dekat dengannya. Nyatanya suara detak jantungnya ada di dekat telingaku. Tapi entah kenapa aku merasa. Dia sepertinya semakin menjauh dariku. Bai Xiao Sui. Saat hampir tertidur, aku bertanya padanya dengan bingung. Apakah ada sesuatu yang kau sembunyikan dariku? Aku selalu merasa dia menyimpan sesuatu dariku. Bukan cuma soal urusan Suyan itu saja. Bai Xiao Sui sudah lama tidak menjawabku. Pada saat aku hampir tertidur, suaranya yang lembut terngiang di telingaku. Sepertinya semuanya hanya ilusi saya. Jiang Suian. Jika aku bilang iya, jangan salahkan saya. Baiklah, saya ingin bilang. Tidak baik. Jadi, jangan sembunyikan sesuatu dariku. Tapi rasa kantuk sangat menggoda. Saya tidak bisa membuka mata. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, saya tertidur. Keesokan harinya, ketika saya bangun, Bai Xiao Sui sedang bersandar di pelukan saya. Sudah lebih dari jam 9. Bai Xiao Sui jarang sekali tidur larut. Semalam saya lupa menutup tirai. Saat ini sinar matahari tiba-tiba masuk ke sudut jendela. Jatuh di alis dan sudut mata Bai Xiao Sui. Melihatnya membuat saya sedikit melamun. Sudah mengenalnya bertahun-tahun. Masih akan merasa terpesona di pagi yang biasa ini. Mengagumi keindahannya. Sebelum bertemu Bai Xiao Sui, saya tidak pernah berpikir. Di dunia ini akan ada gadis secantik ini. Dia dingin dan angkuh. Mengabaikan gosip dari luar. Masih mengenakan gaun putih. Punggungnya selalu tegak lurus. Berdiri di tengah kerumunan. Selalu bawa aura kayak dewa yang gak makan asap dunia manusia. Aku selalu merasa. Dia sangat mirip dengan Xiao Longnu dari buku-buku Jin Yong. Begitu cantik dan anggun. Kembali sadar. Namun, aku menemukan bahwa Bai Xiao Sui sudah bangun. Dia menatapku. Senyuman terlihat di matanya. Pada saat tatapan kami bertemu, Xiao Sui mendekat dengan santai. Dia menciumku dengan lembut di bibir. Mungkin karena baru bangun tidur. Otak gue tiba-tiba ngaceng. Tanpa alasan, aku bertanya. Bai Xiao Sui, apakah ini bisa dianggap sebagai tugasmu? Bai Xiao Sui juga terkejut. Hening sejenak. Dia tersenyum. Dia duduk tegak. Kamu bisa menganggapnya sebagai sekali lagi, kata-kata yang ambigu ini. Namun, selama waktu kita bersama ini, aku sudah terbiasa dengan sikap Bai Xiao Sui yang seperti ini. Dan perlahan-lahan tidak lagi memikirkan hal-hal ini. Saya ini orang yang selalu berpikiran terbuka. Untuk apa memikirkan begitu banyak? Lagi pula, sekarang dia ada di sisiku.
Dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu ketika mencintai tapi tak bisa memiliki. Setidaknya, sekarang aku bisa mencium dan memeluknya. Itu sudah menjadi sesuatu yang tidak berani aku impikan di masa lalu. Saat kita sama-sama sikat gigi di kamar mandi, aku tiba-tiba menyadari di cermin. Wajah Bai Xiaosui terlihat agak menakutkan. Bai Xiaosui. Aku memegang sikat gigi dan mendekat untuk mengamatinya. Kenapa wajahmu terlihat tidak begitu baik? Bai Xiaosui tertegun sejenak. Tidak mungkin, kan? Mungkin ini masalah pencahayaan. Aku mengangguk sedikit, lanjut menyikat gigi. Tapi, aku memperhatikan bahwa Bai Xiaosui sepertinya sudah kurus lagi belakangan ini. Bai Xiaosui. Aku menggigit sikat gigi, menggunakan tanganku untuk menunjukkan ketebalan lenganmu. Kamu sudah kurus lagi belakangan ini. Harus makan dengan baik. Sambil berkata, aku menghabiskan busa pasta gigi di mulutku. Diam-diam aku mencubit pipinya. Kamu terlalu kurus. Terlihat tidak sehat. Sedikit lebih gemuk akan terlihat lebih baik. Bai Xiaosui tersenyum sedikit. Oke. Sarapan masih dibuat oleh Xiaosui. Roti panggang dan telur dadar. Dan 2 gelas susu murni hangat. Takut saya merasa bosan. Xiaosui juga menggoreng 2 sosis lada hitam. Tapi, setelah makan, ketika Xiaosui seperti biasa cepat-cepat mencuci piring, tiba-tiba dia menutup mulut dan berlari ke kamar mandi. Dia tidak sempat menutup pintu. Aku juga segera mengikutinya masuk. Suara muntahnya terdengar. Suara muntahnya. Hatiku sangat sakit. Segera saya berlari ke sana untuk menepuk punggungnya. Tapi, saya belum bisa berdiri dengan stabil. Tiba-tiba saya didorong oleh tangan Xiaosui yang terulur ke belakang. Dia sedikit tenang. Dia berkata pelan. Keluar, tunggu aku. Tidak apa-apa. Saya tidak membenci kamu. Tapi kalimatnya belum selesai. Dia terputus. Keluar. Tidak ada pilihan. Saya hanya bisa keluar dari kamar mandi. Menuangkan segelas air hangat untuknya. Berdiri di pintu menunggu dia. Beberapa saat kemudian, dari kamar mandi terdengar suara toilet yang mengalir. Segera setelah itu, dia pasti sudah membuka keran, mencuci muka lagi. Ketika dia keluar, Bai Xiaosui sudah mencuci wajahnya. Di wajahnya terdapat tetesan air yang belum kering. Wajahnya masih terlihat sedikit pucat. Saya memberikan air itu kepadanya. Dengan khawatir aku berkata, apakah kamu tidak enak badan belakangan ini? Kita tidak pergi ke toko hari ini. Mari kita periksa ke dokter. Tidak perlu. Bai Xiaosui mengambil air dan meminumnya. Dia tersenyum padaku. Tenang saja. Apa yang bisa terjadi padaku? Hanya saja belakangan ini aku sedikit terkena flu perut. Nanti aku akan pergi ke apotek untuk membeli obat. Benar. Untuk apa aku berbohong padamu? Dia minum air dengan ekspresi tenang. Lalu dia masuk ke dapur untuk melanjutkan mencuci piring. Melihat dia benar-benar tidak ada yang aneh. Saya merasa lega. Saya orang yang rakus. Selalu suka makan sembarangan. Jadi mual dan diare sudah menjadi hal biasa. Jadi aku tidak terlalu memperhatikan hal-hal ini. Bai Xiaosui selesai mencuci piring. Kami pergi ke kafe bersama-sama. Berkat Bai Xiaosui, kafe yang dulunya terkenal ini kini semakin populer. Para pengunjung yang datang untuk minum kopi mencuri. Video yang direkam secara diam-diam merekam Bai Xiaosui. Di masyarakat yang mengutamakan penampilan ini, Bai Xiaosui dengan kecantikan yang luar biasa cepat terkenal. Jumlah anak laki-laki yang datang untuknya tidak terhitung. Saya merasa sedikit cemburu. Namun saya juga merasa bangga dalam hati. Perasaan anak laki-laki kecil itu tidak bisa ditekan. Gadis yang saya suka memang begitu luar biasa. Membuat begitu banyak anak laki-laki terpesona. Tentu saja termasuk saya. Saya pikir, aku akan selalu jadi cowok yang suka sama Zi Xiaosui. Yang paling perhatian. Semua orang mencintai penampilannya. Tapi saya berbeda. Sudah mengenalnya hampir 8 tahun. Sudah mengejarnya selama 5 tahun. Saya mencintai Bai Xiaosui sebagai orang. Dari hati ke jiwa. Beberapa waktu ini, Bai Xiaosui semakin lembut kepada saya. Bai Xiaosui yang lembut. Ini benar-benar sangat mengerikan. Aku tidak bisa berhenti terjerumus lagi. Aku mulai tidak bisa menahan diri untuk bertanya padanya. Bai Xiaosui, apakah kamu pernah merasakan sesuatu padaku? Bai Xiaosui, mari kita tidak membahas kepentingan lagi. Bagaimana kalau kita serius bersama? Bai Xiaosui, kamu juga sedikit menyukaiku, kan? Benar, kan? Tapi dia tidak pernah menjawab secara langsung. Setiap kali seperti ini, dia hanya tertawa pelan. Lalu dia memegang wajahku dengan kedua tangannya dan mengacak-acaknya. Namun pada akhirnya dia tidak berkata apa-apa. Dia terlalu mengerti aku. Aku selalu tidak tega memaksanya. Jadi meskipun dia secara terang-terangan menghindari pertanyaan ini, tapi aku tetap tidak tega untuk menggali lebih dalam dan menanyakannya. Setiap kali aku hanya bisa menyerah.
Tapi, Bai Xiaosui jelas membuatku merasa. Dia juga pernah menyukaiku. Misalnya, di musim gugur yang penuh dengan daun-daun jatuh ini, dia akan masuk ke dalam jaketku di jalan yang berangin. Dia akan menggenggam tanganku saat berjalan di tepi jalan. Bandingkan sungai, aku secara tidak sengaja menyebut ingin makan di sebuah restoran baru yang dibuka. Bai Xiaosui mencari alasan untuk keluar. Mengantri selama 1 jam. Membeli semua produk baru dari keluarganya untukku. Contoh lainnya, aku secara tidak sengaja menemukan wallpaper ponsel Bai Xiaosui. Adalah foto kita berdua. Suatu ketika aku tergerak dengan cara pengambilan gambar lambat. Mengambil gambar momen aku dan Bai Xiaosui berciuman. Foto itu juga sangat berarti bagiku. Saat itu adalah waktu senja. Sinar senja jatuh di sekitar kita, memberi kita cahaya keemasan yang lembut. Sangat indah tak terlukiskan. Misalnya, setiap kali aku dan Bai Xiaosui berciuman, dia selalu sangat serius. Serius dan penuh pengabdian. Namun, ketika aku berpikir Bai Xiaosui juga perlahan jatuh cinta padaku, takdir justru mempermainkanku. Suatu pagi di akhir musim gugur dan awal musim dingin, ketika aku terbangun, aku menemukan Bai Xiaosui pingsan di lantai. Hatiku tiba-tiba tertekan saat itu. Kecemasan dan kekhawatiran bercampur. Aku hampir tidak bisa bernapas. Pikiranku kosong. Saya bahkan tidak tahu diri saya. Bagaimana cara menelepon ambulans? Saya hanya tahu, ketika saya dengan bingung membawanya ke rumah sakit. Setelah pemeriksaan, saya mendapat kabar buruk bahwa dia sudah dalam stadium akhir kanker lambung. Duniaku hancur berkeping-keping. Saya tidak bisa percaya. Gadis itu yang dingin dan angkuh seperti angsa putih. Gadis itu yang mengumpulkan semua keindahan dunia. Mengapa dia diberi ultimatum oleh dokter? Tapi, Bai Xiaosui sudah lama mengetahui kondisinya. Jadi ketika dia terbangun di ruang perawatan, dia hanya tertegun beberapa detik lalu tersenyum padaku. Senyumnya tetap begitu lembut. Apa itu membuatmu terkejut? Kalimat ini, setiap kata membuat hidung saya perih. Jadi, dia sebenarnya sudah lama tahu tentang penyakitnya. Dengan wajah-wajah yang pucat, berdarah saat menyikat gigi, muntah bukan hanya masalah kecil. Jadi, dia tidak pernah berbicara tentang masa depan denganku. Dan tidak pernah memberiku jawaban. Jadi saat itu di KTV, ketika aku mengusulkan untuk menafkahinya dengan dompetku, tatapannya padaku baru lembut dan samar. Dia tahu segalanya dari awal hingga akhir. Aku tidak tahu apakah dia pernah mencintaiku. Jika memang pernah mencintai, aku tidak bisa membayangkan perasaannya selama ini. Aku menatapnya dengan tenang. Di ranjang rumah sakit, wajahnya pucat, kulitnya putih hampir transparan. Dia menatapku sejenak. Bai Xiaosui tiba-tiba tersenyum. Sebenarnya, aku sebenarnya ingin menyembunyikannya darimu. Sampai hari itu tidak tertahankan dan pergi diam-diam. Siapa yang tahu tubuh ini begitu tidak berguna. Tiba-tiba pingsan. Dia tidak berbicara lebih baik. Satu kata. Hatiku semakin terasa pahit. Jadi mengapa tidak bilang lebih awal? Mengapa tidak diobati? Aku menggenggam tangannya. Setiap kali aku bertanya satu kata lebih, suaraku bergetar sedikit. Xiaosui menatapku seperti biasa. Suaranya sangat lembut. Jiang Luoan yang tidak berguna. Mengobati beberapa kali. Itu hanya membuang-buang uang. Apalagi, dia tersenyum. Aku sudah tidak punya uang. Dan tidak pernah berniat untuk berobat. Ya. Dia dari awal hingga akhir. Sama sekali tidak ada niat untuk sembuh. Dia berbaring di sana menatapku. Matanya perlahan mulai berkaca-kaca. Selama beberapa waktu ini, hal yang paling aku sesali adalah hari itu di KTV ketika aku berjanji padamu. Aku tercengang. Kenapa? Dia perlahan menggenggam tanganku. Telapak tangannya sangat dingin. Karena telah menghabiskan uangmu. Dan tidak bisa menemanmu lama. Aku mengerti perasaanmu. Tapi, aku benar-benar tidak bisa membalasnya. Dia menghela napas. Suaranya suram. Sebenarnya, sangat buruk, kan? Menghabiskan uangmu. Dan belum bisa meninggalkan apa-apa untukmu. Jiang Luoan. Jika bisa diulang lagi. Hari itu di KTV, aku pasti tidak akan mengangguk lagi. Dia sepertinya juga tidak bisa menahan diri lagi. Matanya dipenuhi air mata. Namun dia berbalik dan menoleh. Jangan menangis di depanku. Sulit untuk menggambarkan betapa hancurnya hati saya saat itu. Saya tidak pernah melihat Bai Xiaosui menangis. Bahkan pada hari pemakaman Suyan. Namun saat ini, dari sudut pandang saya bisa melihat dia berbalik. Air mata mengalir deras. Setiap tetesnya menghantam hati saya. Dengan suara yang keras, saya terpaku melihat wajah sampingnya. Tiba-tiba merasa, dia sepertinya hampir tidak lagi menjadi bagian dari dunia ini. Berpikir, hati ini terasa sangat perih.
Hari ketiga di rumah sakit. Bai Xiaosui meminta untuk pulang dari rumah sakit. Sebenarnya Bai Xiaosui tidak tahu. Saya sudah mulai mempersiapkan untuk menjual rumah dan toko demi pengobatannya. Saya tidak bisa menolak keinginannya. Jadi saya diam-diam mencari dokter yang merawatnya. Dokter, tolong, katakan yang sebenarnya kepada saya. Keadaan Bai Xiaosui saat ini. Seberapa besar kemungkinan untuk sembuh? Aku sudah memutuskan dalam hati. Meskipun masih ada sedikit harapan, aku juga pasti harus menyelamatkannya. Tapi, hanya di kantor kami berdua. Dokter memandangku 2 kali. Akhirnya menggelengkan kepala. Mengambil napas dalam-dalam. Aku mendengar beberapa hal tentang Bai Xiaosui. Dia juga anak yang malang. Jujur saja, sekarang sudah terlalu terlambat. Sel kanker sudah menyebar ke seluruh tubuh. Tidak ada pengobatan yang berguna. Apapun pengobatannya hanya akan menyiksa. Lebih baik kembali dan membuatnya bahagia menghabiskan sisa hari-harinya. Aku tertegun cukup lama. Apa yang dikatakan dokter berarti? Bai Xiaosui sudah tidak ada lagi ruang untuk pengobatan. Aku pergi dari kantor dengan mata yang merah. Lalu kembali ke ruang perawatan untuk mengemas barang-barang Bai Xiaosui. Membawanya pulang. Di tempat tidur sakit, Bai Xiaosui menatapku dengan tenang. Lalu menggenggam tanganku. Ayo pulang. Aku menahan kesedihan. Baik, pulang. Kami naik taksi pulang ke rumah. Kami turun dari mobil. Aku memegang koper dengan satu tangan. Dan dengan tangan kanan, aku menggandeng Bai Xiaosui. Sebenarnya, dalam beberapa hari ini, aku sudah lebih dari sekali ingin bertanya padanya. Selama beberapa hari ini, apakah dia pernah merasakan sesuatu padaku? Namun akhirnya, semua itu terhenti. Sudahlah, apakah pernah mencintai atau tidak? Apakah pernah merasakan sesuatu? Lalu apa bedanya? Lagi pula, semuanya akan berakhir dengan perpisahan. Jika memang pernah mencintai, takutnya malah membuatku lebih sakit hati. Setibanya di rumah, Bai Xiaosui meletakkan tasnya. Dia berbalik dan melihatku. Pada saat tatapan kami bertemu, aku masih merasa sangat sedih. Mataku tak bisa menahan untuk merah. Bai Xiaosui menatapku selama 2 detik. Akhirnya dia menghela napas. Lalu dia mendekat dan menciummu. Ini adalah ciuman yang sangat lembut. Pikiranku kosong. Hanya bisa memeluknya dengan lembut. Secara perlahan memperdalam ciuman ini. Namun pada akhirnya, kami tetap tidak melakukan apa-apa. Bai Xiaosui berkata, "Mari kita minum sekali lagi." Aku secara naluri menolak. Tidak bisa. Dokter bilang kamu. Dia menatapku dengan tenang. Tidak apa-apa. Di hari-hari terakhir, aku ingin lebih bebas. Menahan diri seumur hidup. Selalu ingin sedikit berleha-leha di akhir. Kalimat itu seumur hidup. Benar-benar menyentuhku tanpa sebab. Dia jelas baru berusia 20-an. Bagaimana bisa itu sudah menjadi seumur hidupnya? Tentu saja aku tidak bisa menolak Xiaosui yang seperti ini. Akhirnya, aku setuju. Namun, kami membuat kesepakatan. Hanya bisa minum 2 kaleng bir. Dia menjawab dengan tawa ringan. Ya. Kami berganti pakaian yang lebih tebal dan keluar. Bersiap pergi ke supermarket untuk membeli sayur dan minuman. Sepertinya ini adalah pertama kalinya aku dan Xiaosui berbelanja di supermarket bersama. Kami seperti pasangan biasa. Bergandeng tangan saat berbelanja. Bersama-sama mendorong keranjang belanja. Bersama-sama berhenti di rak untuk memilih. Sayur ini tidak segar. Daging itu terlalu mahal. Kami bersama-sama memilih barang-barang yang penuh satu keranjang belanja. Daging dan sayuran. Tidak ada camilan. Masih ada beberapa barang rumah yang terlihat hangat dan lucu. Misalnya, kotak tusuk gigi berbentuk burung yang sangat lucu. Menekan tombol. Burung itu pun menunduk dan mengambil tusuk gigi. Dan juga bunga kering berwarna biru muda dan botol kaca yang indah. Terlihat hangat dan indah. Sangat mirip dengan Bai Xiaosui. Saat membayar, Bai Xiaosui mendahului. Melihat aku mengangkat tas belanja, dia menoleh dan tersenyum padaku. Menghabiskan begitu banyak uangmu. Juga tidak membelikanmu apa-apa. Beberapa ratus ini masih bisa aku belanjakan. Aku tersenyum paksa. Mengikuti langkahnya. Tapi aku menyadari. Ternyata banyak sekali waktu. Bai Xiaosui selalu berusaha keras. Dari turun taksi hingga masuk rumahku. Perjalanan singkat 5 menit. Bai Xiaosui malah berhenti 4 kali. Penyakit datang seperti gunung runtuh. Sebelumnya, Bai Xiaosui masih bisa berpura-pura baik-baik saja. Sama seperti menemani aku bekerja di kafe. Tapi sekarang, dia tampaknya tiba-tiba kehilangan tenaga. Perjalanan 5 menit. Kami berjalan selama setengah jam. Di dapur, kami mencuci sayur dan memasak bersama. Saya bisa memasak, tapi kemampuan memasak saya biasa saja. Makanan yang saya buat hanya bisa dibilang bisa dimakan.
Tapi kemampuan memasak Xiao Sui luar biasa. Jadi dia yang menjadi koki utama. Saya membantu. Kami bercanda dan tertawa. Dapur dipenuhi dengan tawa dan suasana hangat. Saat Xiao Sui memasak, saya mencuci sayuran lainnya. Sambil tertegun melihat sosoknya dari belakang. Hari-hari seperti ini bersama Xiao Sui. Bolehkah ini berlangsung sedikit lebih lama? Saya tidak meminta 10 atau 100 tahun. Bahkan jika hanya 1 tahun lagi. Bahkan jika hanya 1 hari lagi pun sudah cukup. Saya menemukan. Saya benar-benar tidak berani memikirkan tentang penyakit Xiao Sui. Begitu memikirkan. Saya tidak bisa menahan rasa sedih. Dia sedang memasak. Dan saya sudah berlinang air mata diam-diam di belakangnya. Setelah 1 hidangan selesai dimasak, Xiao Sui mematikan kompor. Sebelum dia berbalik, saya segera berbalik. Menggunakan suara aliran air yang lebih keras untuk menutupi suara terseduh saya. Makan malam ini sebenarnya adalah makan malam yang paling sulit saya hadapi sepanjang hidup saya. Saya benar-benar tidak bisa tersenyum. Melihat gadis di depanku mengenakan roknya sendiri. Saya dipenuhi dengan satu pikiran. Seseorang yang begitu baik. Bagaimana bisa dia divonis mati? Bagaimana mungkin? Tapi saya tidak berani menunjukkan kesedihan. Saya takut membuat Xiao Sui merasa lebih sakit. Sebenarnya, seperti yang dikatakan dokter, setiap hari Xiao Sui ke depan adalah hitungan mundur. Saya harus membuatnya tersenyum. Tapi, emosiku yang tegang tetap runtuh seketika karena satu kalimat darinya. Saat makan, dia mengupaskan banyak udang untukku. Kemudian dia mendorong mangkuk berisi udang ke arahku. Suaranya lembut. Nanti jika aku tidak ada, ingatlah untuk makan tepat waktu. Aku benar-benar tidak bisa menahan diri. Air mata mengalir deras. Tapi aku tidak berani mengangkat kepala. Jadi aku menyekop nasi dengan kuat menggunakan sumpit. Menyendoknya ke mulut dengan besar. Nasi campur air mata. Rasanya pahit. Itu adalah hari yang paling tak terlupakan dalam hidupku. Aku dan Bai Xiao Sui pergi berbelanja di supermarket bersama. Belanja sayuran bersama. Pulang ke rumah dan memasak bersama. Makan bersama. Minum bersama. Aku minum banyak sekali. Aku ingat setelah aku mabuk. Aku memeluk Bai Xiao Sui dan menciumnya berkali-kali. Aku bertanya padanya. Bai Xiao Sui, apakah ada anak laki-laki lain yang mencium kamu seperti aku? Bai Xiao Sui tersenyum dan menciumku. Hanya kamu seorang. Aku ingat, senja hari itu sangat indah. Bintang-bintang di malam hari juga sangat indah. Saya sudah minum terlalu banyak. Hal-hal yang terjadi kemudian. Saya agak tidak ingat. Saya hanya ingat samar-samar. Ketika kesadaran saya mulai kabur dan hampir tertidur. Seolah-olah ada suara Bai Xiao Sui di telingaku. Jiang Luoan. Saya sangat minta maaf. Dari awal hingga akhir, saya tidak pernah memberikan balasan padamu. Saya sangat minta maaf. Sebenarnya saya memiliki perasaan yang sama denganmu. Saya sangat minta maaf. Kita harus mengucapkan selamat tinggal. Dia sepertinya juga mengatakan sesuatu. Tapi saya tidak bisa mengingatnya dengan jelas. Pengaruh alkohol sangat kuat. Saya benar-benar tertidur lelap. Tapi ketika saya bangun, semuanya sudah terlambat. Sejak Bai Xiao Sui tidak ada. Ketika saya bangun, sudah pagi hari berikutnya. Saya berjalan telanjang kaki di seluruh ruangan. Tapi saya tidak melihat sosok Bai Xiao Sui. Hanya di meja makan. Ada sebuah surat yang ditinggalkan oleh Bai Xiao Sui. Saat melihat surat itu, hatiku terasa berat. Tiba-tiba saya merasakan firasat buruk. Ternyata, saya membuka kertas surat dengan gemetar. Sekilas, saya melihat tanda tangan di sudut kanan bawah. Pesan terakhir Bai Xiao Sui, tangan gak sengaja gemeteran. Kertas surat jatuh di atas meja makan. Sangat menyilaukan. Saya pernah berpikir bahwa Xiao Sui akan tersiksa oleh penyakit. Dan harus menerima bahwa dia akan pergi di masa depan. Suatu hari karena penyakit. Tapi saya tidak pernah menyangka. Dia akan pergi secepat ini. Dengan begitu aktif meninggalkan dunia ini. Saya belum sempat melihat isi suratnya secara rinci. Tiba-tiba menerima telepon. Telepon itu dari polisi. Mereka mengatakan, jenazah Xiao Sui ditemukan di sudut taman terdekat. Di sudut sana, dia telah mengonsumsi dosis besar obat tidur. Dan di ponsel Bai Xiao Sui, hanya ada nomor telepon saya. Menutup telepon. Saya tertegun menyimpan surat itu dengan baik. Lalu keluar rumah tanpa alas kaki. Bahkan lupa mengenakan sepatu. Tapi setelah menutup pintu, aku berdiri tanpa alas kaki di koridor yang kosong. Namun tiba-tiba tidak bisa mengendalikan diri. Menangis terseduh-seduh. Apa yang membuatku paling sedih? Sebenarnya bukan berita kematian Xiao Sui. Saya pikir saya mengerti dia. Daripada disiksa oleh penyakit dan mati. Lebih baik memilih hari yang cerah dan indah. Dengan tenang. Secara aktif mengucapkan selamat tinggal kepada dunia ini. Namun,
Yang paling membuat saya tidak tahan adalah, dia akhirnya bahkan memilih untuk bunuh diri. Semuanya dipilih di sudut yang sepi. Dia tidak memiliki rumah, tempat tinggalnya dan Suyan telah dia jual untuk mengobati Suyan. Bahkan saat terakhir dia berada di dunia ini, dia tidak memiliki tempat untuk pergi. Saya menangis mengapa saya bisa jatuh cinta pada orang bodoh seperti ini. Dia begitu baik hingga sulit dipercaya. Hingga detik terakhir hidupnya, dia tetap mempertahankan kebaikan dan martabatnya. Dia tidak memilih untuk bunuh diri di hotel atau penginapan manapun. Juga tidak meninggalkan rumah saya. Dia tidak memiliki tempat untuk pergi. Jadi dia memilih pergi ke taman yang sepi di tengah malam. Mencari sudut yang tidak ada orang yang peduli. Menelan obat tidur. Dan pergi dengan tenang. Saya tidak bisa menerima. Saya benar-benar tidak bisa menerima. Aku berjongkok di koridor dan menangis cukup lama. Bahkan tetangga di depan pintu membuka pintu untuk melihat saya. Sepertinya saya mengganggu mereka. Saya merasa sangat menyesal. Tapi, saya benar-benar tidak bisa mengendalikan emosi saya. Saya tidak tahu sudah berapa lama saya menangis. Hingga, saya sepertinya mendengar suara Bai Xiaosui. Dia berkata, "Jiang Luoan, kamu terlihat jelek saat menangis." Saya tiba-tiba mengangkat kepala. Betapa saya berharap semuanya hanya sebuah lelucon. Tapi, lorong itu kosong. Di mana sosok Bai Xiaosui? Tapi saya jelas merasakan. Bai Xiaosui ada di sini. Dia sepertinya sedang melihat saya dari suatu sudut. Tatapannya lembut. Saya menarik napas dalam-dalam. Saya bersandar pada dinding dan berdiri. Aku tahu. Saya harus mengurus urusan pemakaman Bai Xiaosui. Di dunia ini, dia hanya memiliki saya. Saya pergi ke kantor polisi. Saya juga bertemu dengan Bai Xiaosui. Dia terbaring di sana, mengenakan gaun putih. Wajahnya begitu tenang. Tidak ada sedikit pun tampak tersiksa oleh penyakit. Bahkan, sudut bibirnya bahkan sedikit terangkat. Tapi dia benar-benar kejam. Bagaimana dia bisa tega meninggalkanku di rumah? Membiarkanku terbenam dalam mimpi indah bersamanya semalam. Lalu pergi sendirian dengan diam-diam dari dunia ini. Aku bahkan tidak sempat mengucapkan selamat tinggal dengan baik padanya. Gadis yang telah aku cintai selama bertahun-tahun. Perpisahan terakhir kami adalah perpisahan sepihak darinya. Dia adalah yang terindah di dunia ini. Yang paling lembut dan cantik. Ini juga merupakan keberadaan yang paling kejam. Malam itu, aku mengunci diriku di dalam kamar. Dengan gemetar, aku membuka surat itu sekali lagi. Suratnya sangat panjang. Tulisannya mencapai 3 halaman. Itu adalah tulisan tangan Bai Xiaosui yang aku kenal. Tapi, setiap kata dan kalimat membuat hatiku hancur. Jiang Luoan, maaf harus mengucapkan selamat tinggal dengan cara seperti ini. Terlalu banyak yang ingin saya katakan. Tapi, saya tidak tahu harus mulai dari mana. Saya sangat minta maaf. Sebenarnya di dalam hatiku, aku adalah orang yang sangat lemah. Saya tidak bisa memikul cinta indahmu itu. Karena kelemahan. Karena rasa rendah diri. Karena takut menyusahkanmu. Karena berbagai alasan. Saat di sekolah, saya tidak berani membalas perasaanmu. Tapi, sebenarnya, bagi saya, kamu selalu istimewa. Dari semua orang yang aku temui, kamu adalah yang paling istimewa. Jiang Suyan, kamu tidak pernah mencintai dalam diam. Saya lebih menyukaimu daripada siapapun. Tapi saya tidak berani mengatakannya. Nilai-nilaimu sangat baik. Kamu adalah kebanggaan semua orang. Tapi saya hanyalah seorang anak. Saya dikeluarkan dari sekolah. Menyebutku di sekolah. Selalu menjadi rumor yang beredar luas. Bahkan uang untuk sekolah saya. Semuanya adalah orang yang tidak ada hubungan darah denganku. Yang bekerja keras untuk mendapatkan uang. Saya sudah berkali-kali ingin mendekatimu dan memberitahumu. Sebenarnya aku juga menyukaimu. Tapi, setiap kali bertatap muka denganmu, kata-kata itu tidak bisa terucap lagi. Mungkin kamu tidak tahu. Kamu memiliki sepasang mata yang sangat jernih. Saya pikir, pasti kamu dilindungi dengan baik oleh keluargamu sejak kecil. Sehingga pandanganmu begitu jernih. Saya pernah berpikir, setelah masuk universitas, segalanya akan baik-baik saja. Tapi, rumor terus bermunculan. Dan, Suyan didiagnosis dengan penyakit terminal. Jadi, saya meninggalkan studi saya di tahun kedua. Mulai bekerja di berbagai tempat untuk mengumpulkan uang untuk pengobatannya. Dia telah merawatnya selama bertahun-tahun. Saatnya bagi saya untuk membalas budi. Jadi, saya memutuskan semua kontak denganmu. Saya tidak ingin membebanimu. Tapi saya selalu memperhatikanmu. Saya mendaftar akun kecil untuk mengikuti Weibomu. Mengamati hidupmu secara diam-diam. Saya tahu kamu memenangkan hadiah pertama di kompetisi. Tahu bahwa kamu sudah magang. Kemudian membuka kafe. Saya senang untukmu. Juga senang melihat cowok yang saya suka menjalani hidup dengan baik.
Tapi, selama waktu ini, saya didiagnosis dengan kanker lambung. Karena sudah terlalu lama ditunda. Saat didiagnosis, sudah berada di tahap lanjut. Dokter berkata, sel kanker menyebar dengan cepat. Saya mulai percaya pada takdir. Saya menemukan, betapapun kerasnya saya berusaha hidup. Namun takdir tidak pernah baik kepada saya. Ia tidak pernah memberi saya sedikit harapan. Namun saya berpikir, jika saya bisa menyembuhkan Suyan, itu juga bisa dianggap sebagai mengabulkan satu keinginan. Saya ingin kembali bekerja keras seperti dulu untuk menghasilkan uang. Namun, tubuh tidak mengizinkan lagi. Kondisi tubuh saya tidak terlalu baik. Untuk menyelamatkannya, saya memilih untuk bekerja di KTV. Seperti yang kamu lihat. Namun Jiang Luan, saya benar-benar percaya pada takdir. Itu benar-benar hari pertama saya bekerja, yang membuat saya bertemu denganmu. Dalam situasi canggung ini, selain kata takdir ini, saya tidak bisa menjelaskan kebetulan ini. Hari itu juga hari yang paling saya sesali. Sebelum masuk ruang VIP hari itu, saya minum alkohol. Agak terbawa emosi. Saya tahu bahwa hidup saya tidak lama lagi. Namun saya tetap tidak bisa menahan diri untuk mendekatimu, mencium kamu. Bahkan akhirnya setuju untuk pulang bersamamu. Menggunakan uangmu. Itu adalah hal yang paling membuatku merasa malu. Tapi, Jiang Luan, hari ketika aku melihatmu, aku benar-benar terguncang. Menurut saya, apakah Tuhan mengasihaniku? Di sisa-sisa hidupku, membuatku lebih dekat dengan mimpiku. Hari-hari setelah itu terasa liar. Bagi saya, itu benar-benar terasa seperti mencuri. Setiap menit dan detik, setiap ciuman mesra, aku selalu sangat serius. Sebenarnya, kamu tidak tahu. Setiap hari yang kuhabiskan bersamamu, aku selalu menganggapnya sebagai hari terakhir. Tapi, kepergian Suyan benar-benar memberikan dampak besar padaku. Dalam hidupku, aku telah mengalami beberapa perpisahan hidup dan mati. Aku mengerti rasa sakit ini. Aku mulai berpikir, jika suatu hari aku pergi, apa yang harus kamu lakukan? Apakah kamu akan merasa sedih? Apakah kamu akan diam-diam bersembunyi dan menangis? Apakah kamu akan lupa makan tepat waktu? Apakah kamu tidak akan bertemu orang yang memperlakukanmu dengan lembut lagi? Aku tidak bisa tenang. Tapi aku tahu, pergi hanyalah masalah waktu saja. Terutama setelah itu, tubuhku semakin tidak mampu bertahan. Seringkali, aku hanya bisa bertahan. Apakah kamu masih ingat saat aku muntah di toilet? Aku mengusirmu keluar. Saat itu, sikapku sangat garang. Saya minta maaf. Tapi aku takut kamu melihat bercak darah di toilet. Jiang Luan, maafkan aku karena aku egois. Aku tidak ingin kamu melihat diriku yang tersiksa oleh penyakit dan tidak berbentuk. Aku berharap dalam ingatanmu, Bai Xiaosui selamanya adalah gadis yang suka mengenakan gaun berwarna cerah. Suka memiliki rambut panjang hitam. Suka tersenyum lembut saat melihatmu. Maafkan kelemahanku. Aku hanya bisa pergi diam-diam saat kamu tidur. Aku tidak bisa mengucapkan selamat tinggal secara langsung padamu. Aku takut tidak bisa merelakan. Ketika kamu melihat surat ini, aku pasti sudah pergi. Jangan menangis dulu. Percayalah padaku. Aku pergi dengan bahagia. Sungguh. Karena saya pergi di hari paling bahagia dalam hidup ini. Saya diam-diam menyukai banyak hal. Anak laki-laki yang saya sukai selama bertahun-tahun pergi ke supermarket. Kami memasak bersama. Makan dan minum bersama. Kami bahkan berciuman. Saya sangat bahagia. Benar-benar. Saya pergi sejauh ini untuk mengakhiri segalanya. Hanya tidak ingin memberi kamu masalah kepada siapapun. Jiang Luan, kamu tahu, saya tidak memiliki keluarga. Tidak punya teman. Satu-satunya orang yang membuat saya khawatir di dunia ini, hanya kamu. Jadi, jangan biarkan saya pergi dengan tidak tenang. Ya, saya tidak akan mengucapkan kata-kata hipokrit yang membuatmu melupakan saya. Tapi, saya berharap ketika kamu mengingat saya, itu adalah kenangan bahagia kita bersama. Saya harap, saya telah menjalani hidup ini. Kenangan yang saya berikan padamu bukanlah yang menyakitkan. Saya masih berharap, kepergian saya tidak menghilangkan kemampuanmu untuk mencintai. Kamu masih muda. Di masa depan, pasti akan bertemu dengan orang yang lebih baik. Jika kamu bertemu, jangan sekali-kali menolak karena aku. Jika ada hari itu, aku berharap kamu menyimpan aku dalam kenanganmu. Cintailah orang lain dengan baik, daripada kamu melupakan aku. Aku lebih takut kamu menghambat dirimu sendiri karena mengingatku. Surat terakhir dari Bai Xiaosui. Suratnya sangat panjang. Aku membaca satu kata demi satu kata hingga selesai. Yang aneh adalah, melihat kata-kata dari lubuk hati Bai Xiaosui semasa hidupnya. Aku bahkan tidak meneteskan satu tetes air mata pun. Aku menyelesaikannya dengan senyuman.
Seperti saat Bai Xiaosui pergi. Bai Xiaosui mungkin tidak tahu. Kepergiannya tidak akan menghilangkan kemampuan cintaku. Sebaliknya, aku akan melakukannya karena dia mengerti untuk mencintai setiap orang di dunia ini. Mencintai seseorang yang begitu lembut dan indah. Kehidupan panjang ke depanku akan disembuhkan olehnya. Aku menyimpan surat itu dengan senyuman. Melihat keluar jendela. Bulan purnama tergantung tinggi di luar jendela. Sama seperti mata Bai Xiaosui. Bai Xiaosui, aku akan mengingatmu. Aku juga akan mencintai orang lain dengan baik di masa depan. Jelas-jelas aku tersenyum. Aku masih tidak bisa menahan air mata. Pasti tidak sengaja membuka jendela. Debu dan pasir masuk ke dalam mata. 3 tahun setelah Bai Xiaosui pergi, aku bertemu dengan seorang gadis. Dia sangat mirip dengan Bai Xiaosui yang dulu. Dia suka mengenakan gaun putih, memiliki rambut hitam panjang. Tatapannya jernih, sifatnya lembut. Dia benar-benar seperti salinan Bai Xiaosui. Aku jatuh cinta seketika. Tapi, dia dan Bai Xiaosui sangat berbeda. Bai Xiaosui benar-benar lembut. Sedangkan dia hanya kepura-puraan. Aku sudah tahu sejak awal. Kelembutannya hanya dibuat-buat. Sebenarnya dia hanya seorang yang tidak bertanggung jawab. Tapi aku tetap tidak menolak kedekatannya. Aku menggenggam tangannya. Memeluk. Tapi tidak mau berciuman. Aku memberinya uang. Tapi tidak peduli dengan urusan luar yang dia miliki. Ketika kami bersama selama 2 bulan dan 6 hari. Itu adalah hari ulang tahun Bai Xiaosui. Hari itu, aku mengenakan kemeja berwarna yang paling disukai Bai Xiaosui. Sudah berdandan dengan baik. Mengajak gadis itu keluar. Terlihat jelas. Pada saat dia melihatku, ada kilau keindahan yang sekejap di matanya. Hari itu, saya membawanya ke supermarket. Belanja sayur bersama. Kemudian mengemudikan mobil pulang. Memasak bersama. Kemudian makan dan minum. Dia tidak mengerti. Tapi dia mengizinkanku. Malam itu, aku minum 1 botol bir. Kemudian setelah makan malam selesai, aku dengan sengaja memeluknya. Dari Bai Xiaosui. Selamat tinggal. Aku akan memelukmu. Berkata pelan. Dia tertegun sejenak. Dari Bai Xiaosui. Namaku bukan Bai Xiaosui. Aku tidak menghiraukannya. Tapi melepaskan tanganku. Mundur selangkah. Melihatnya dengan senyum di antara air mata. Ini benar-benar selamat tinggal. Gadis itu memandangku dengan bingung. Mengomel. Gila. Lalu pergi dengan marah. Tidak lama kemudian, dia mengirimiku pesan putus. Dia juga mengumumkan pacar barunya di media sosial. Saya keluar dari WeChat. Menatap wallpaper ponsel dengan tatapan kosong. Sudah. Wallpaper ponsel saya masih foto bersama yang dulu. Di bawah sinar matahari terbenam. Saya mencium Zi Xiaosui. Waktu berlalu dengan tenang. Aku menontonnya dalam waktu yang lama. Lalu saya mengganti wallpaper itu. Wallpaper baru adalah gambar kartun. Beberapa kucing kecil yang lucu berguling di atas rumput. Penuh dengan kehidupan. Saya butuh waktu 3 tahun untuk bangkit. Saya tidak akan melupakan gadis yang pernah hadir dalam hidup saya. Gadis yang memukau seluruh masa muda saya. Tapi, saya belajar untuk melepaskannya. Pasti harus melepaskannya. Kan? Seperti yang diharapkan Bai Xiaosui. Malam itu, aku punya mimpi. Setelah Bai Xiaosui pergi, saya pertama kali bermimpi tentangnya. Dalam mimpi, Bai Xiaosui tersenyum. Dia tidak berubah dari ingatan saya. Gaun putih dan rambut hitam panjang. Tatapannya lembut. Dia berjalan mendekat dengan senyuman. Berdiri di atas jari kaki, mencubit wajahku. Senyumnya begitu lembut. Jiang Xuyan, kali ini, aku benar-benar bisa pergi dengan tenang. Dalam mimpi, aku juga tertawa. Aku diam-diam memandangnya. Dia menarik tangannya kembali. Melambaikan tangan ke arahku. Jiang Luoan, kamu sangat tampan saat tersenyum. Benar. Aku tersenyum melihatnya semakin menjauh. Tersenyum lembut. Saya juga berpikir,